Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Oke, videonya aku awali dari sini. Diawali dengan Teteh Naila yang sedang bersih-bersih. Kebetulan video ini aku ambil di hari Kamis, di tanggal 8, di tanggal merah kemarin ya, hari Kamis kemarin. Jadi liburnya itu 3 harian gitu, dari hari Kamis, Jumat, dan hari Sabtu. Nah kebetulan Teteh Naila lagi libur, jadi aku suruh dia bebersih. Loh kok bebersih ya? Maksud aku beres-beres gitu ya, beres-beres rumah. Kayak semacam sapu di rumah, sapu di luar rumah juga. Ya yang ringan-ringan aja. Nah, mumpung di rumah ada yang bersih-bersih, tapi itu bersih-bersihnya kayak sesapu aja ya, teman-teman, kayak macam nyuci atau cuci piring itu mah sama aku. Teteh Nela cuma sesapu aja. Oke, dan dilanjut di jam 8 pagi. Jadi aku buat video itu di jam 7 pagi. Kayak tadi ya, aku bikin video Teteh Naila lagi bebersih itu di jam 7 pagi. Dan dilanjut ini di jam 8 pagi aku ngasuh si bocil. Nah, jadi gini teman-teman, aktivitas aku sebelum melaksanakan pekerjaan rumah itu, aku selalu nemenin, maksud aku nemenin si bocil main di luar rumah. Jadi dia tuh kalau main di luar rumah suka, bukan suka ya, pengen ditemenin sama emaknya. Kalau nggak sama aku, kadang sama Teteh Naila juga kalau lagi libur. Kalau misalkan lagi sekolah ya, otomatis sama aku sendiri gitu ya. Terus aku juga tipe emak-emak yang gak gampang percaya gitu kalau nitipin anak ke orang lain gitu loh. Jadi mau gak mau, kalau misalkan si bocil main keluar rumah, otomatis aku temenin, aku tinggalin semua pekerjaan aku. Nah kalau si bocil udah capek mainnya, terus dia mau pulang dan lanjut tidur, kayak di video tadi, itu si bocil tidur soalnya dia udah kenyang main kali ya, udah capek, pas pulang tuh dia langsung tidur. Nah mumpung si bocil tidur, aku langsung mandi dan aku mau langsung bikin cemilan. Ini disebut cemilan atau makanan ya teman-teman, aku kurang tahu. Yang pasti ya sesuai di judul, hari ini aku mau bikin bakso. Tapi sebenarnya aku tuh bingung banget loh, pas mau upload video ini tuh aku bingung ini layak upload atau enggak gitu. Soalnya ini tuh kayak video yang gagal, tapi sayang banget kalau dibuang juga gitu. Aku kan udah capek edit, udah capek-capek videoin juga. Ya udah deh, aku upload aja, mudah-mudahan kalian suka ya. Nah jadi ini alasan aku beberapa hari ini nggak upload video, jadi aku tuh bingung banget sama video ini gitu kan. Soalnya video ini tuh kayak video yang gagal, tapi sayang banget kalau dibuang. Video ini tuh udah lama banget aku bikin di hari Kamis, tapi baru aku edit dan aku dubbing di hari ini gitu kan. Kayaknya video ini tuh nggak gagal deh, cuman gara-gara ada tragedi. Nanti lihat aja deh di videonya ya teman-teman. Step pertama sih nggak ada yang gagal ya teman-teman. Nggak ada ciri-ciri video yang gagal. Nggak ada ciri-ciri resep yang gagal di sini tuh. Aman-aman aja. Step pertama aku bikin bakso ya kayak gini ya teman-teman. Goreng dulu per bawangan, bawang putih, bawang merah. Di sini aku pakai 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Aku goreng sampai si bawang putih dan bawang merahnya ini berubah warna kecoklatan ya teman-teman. Aku gorengnya ini dipisah, soalnya kalau bawang merah itu gampang banget gosongnya gitu ya. BTW hari ini aku mau bikin bakso ayam rumahan ala aku. Oke, si bawang merah dan bawang putihnya udah selesai aku goreng. Di sini aku mau sisihkan dulu. Next, aku mau rebus air, dan rebus airnya ini 2 panci sekaligus ya teman-teman. Yang satu buat nanti rebus si baksonya, dan yang satunya lagi buat nanti kuah baksonya. Buat kuah baksonya aku pakai 2 liter 800 ml air. Terus aku tambahin 250 gram tulang iga. Aku masak si tulang iganya ini sampai matang dan sampai empuk. Jadi aku masak si
kuah baksonya ini di awal, soalnya biar si tulang iganya itu empuk gitu ya teman-teman. Jadi sambil ngadonin bakso sambil aku rebus tulang iga gitu kan. Jadi biar nanti bebarengan gitu pas matangnya. Oke, lanjut di sini aku ini dia nih yang membuat baksoku gagal. Jadi sebenarnya ini pertama kali aku bikin bakso. Dan pertama kali juga aku coba blender aku buat giling daging ayam. Entah salah dari mananya, padahal aku udah baca kan di buku panduannya si blender ini tuh bisa pakai giling ayam. Giling daging, terus giling es batu kayak gitu-gitu ya. Tapi nyatanya pas aku coba hari ini, aduh, malah mesinnya itu ngebul loh teman-teman. Tapi aku lupa nggak videoin, soalnya aku tuh kaget banget lihat blender aku ngebul banget pas bukan dipakein sih, pas aku coba giling daging gitu. Padahal ini daging ayam ya. Daging ayam kan nggak yang terlalu keras kayak daging sapi ya, tapi aduh gak muat banget nih si blender aku itu. Jadi blender aku itu mati di tengah jalan pas aku giling ayam sih. Emang itu muter ya teman-teman, tapi si apa sih namanya, si tekstur ayamnya itu enggak yang halus banget, masih ada gerinjil-gerinjil gitu. Tapi aku masih paksain muter si blender ini, soalnya nanggung juga kan si bahan-bahannya ini udah aku masukin semua ke blender, kayak daging, es batu, garam, kaldu ayam, minyak wijennya juga udah aku masukin. Pokoknya bahan-bahan semua itu udah aku masukin ke si blendernya. Jadi nanggung banget kalau misalkan aku nggak jadi bikin si bakso ini gitu kan. Jadi aku paksain si blender ini ngeblender kayak daging, es batu. Alhasil blender aku yang ngebul dan mati deh. Aku kaget bingung dong, lemes juga ya teman-teman. Alhasil aku manggil Pak suami, nyuruh lihat si blendernya, kenapa kok ini blender bisa mati ya. Aku pura-pura nggak tahu aja. Padahal aku juga tahu mungkin dari kapasitas kali ya, nggak kuat buat blender si daging sama es batu ini blender, jadi mati gitu aja. Emang dari pertama tuh aku belum pernah coba si blender ini tuh giling kayak daging, giling kayak es batu, giling apa sih semacam daging sapi juga belum pernah sama sekali. Soalnya aku udah curiga ya, si kapasitas blender ini tuh kayak nggak muat buat giling daging sama es batu. Padahal di buku panduannya itu bisa buat giling daging sama es batu. Nah, aku tuh baru coba hari kemarin, hari Kamis, soalnya aku penasaran kalau misalkan si blender ini tuh bisa nggak buat giling daging. Nah, inisiatif aku bikin bakso gitu. Dan ternyata gagal hasilnya. Ya, jadi gini deh. Kata Pak suami tuh ini blender udah nggak bisa dipakai lagi. Udah rusak kayaknya. Soalnya panas banget, dan cek dan recheck dari Pak suami itu kayaknya emang udah nggak bisa dipakai gitu. Sebenarnya aku tuh udah tahu lama, sejak lama banget resep bikin bakso itu, tapi belum pernah aku praktekin soalnya alat aku yang tidak memadai. Dari kejadian video ini aku jadi berpikir kalau misalkan kita mau konten tuh harus dengan alat yang memadai juga ya teman-teman, kayak blender harus zaman kekinian gitu kan, blender zaman kekinian kok. Maksud aku blender kekinian yang bisa giling daging, giling es batu juga, tapi kayaknya bukan cuman buat ngonten ya, emang itu kebutuhan buat kita para emak-emak yang suka di dapur. Jadi emang kayak blender atau chopper itu kebutuhan emak-emak yang harus ada di dapur ya. Soalnya kayak blender, chopper mempermudah dan mempercepat kita ketika kita mau masak di dapur. Bener gak sih teman-teman? Kalau kalian setuju, komen dong di kolom komentar. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi si blendernya ini bener-bener mati, bener-bener gak bisa aku gunain lagi, gak bisa jalan lagi. Alhasil aku ngulek si bahan-bahan yang belum sempat di blender tadi ya teman-teman, kayak semacam merica, terus bawang putih, bawang merah, itu semuanya belum
belum sempat di blender. Jadi aku ulek aja ya teman-teman. Ini uleknya aduh, aku tuh ngulek sambil lemes juga. Aduh sedih juga, ini gimana ya nasib si bakso aku, bakalan jadi atau enggak. Aku tuh sambil bertanya-tanya juga. Mudah-mudahan aja berhasil, soalnya si bocil udah seneng banget aku bilang mau bikin bakso. Soalnya dia itu seneng banget sama bakso ya teman-teman. Nah jadi ini dia penampakan bakso yang enggak di blender secara mulus. Teksturnya itu jadi kayak lembek, terus dagingnya juga masih ada daging yang kayak utuhan, terus merica juga kan tadi aku ambilin dari blender yang belum sempat di blender gitu kan, tapi aku nggak bisa ngulek semua kayak merica, bawang putih, bawang merahnya itu, jadi nggak keulek semua, soalnya udah masuk ke dalam. Bener-bener aku susah banget milih satu persatu gitu, jadi aku yang kelihatan aja deh aku ulek gitu kan. Jadi terus aku satuin semua si bahan-bahannya, aku aduk-aduk pakai sendok aja, udah kayak gitu. Oke, singkat cerita di sini aku udah selesai aja ngulek si bumbu dan bahan-bahan yang sempet belum terblender dengan baik ya teman-teman. Dan kurang lebih kayak gini bakso, adonan bakso yang enggak digiling dengan baik teman-teman tuh. Jadi si teksturnya itu lembek ya, susah banget buat dicetaknya, susah banget buat dibulet-buletinnya. Alhasil aku di sini coba pakai sendok supaya si baksonya ini bulat, tapi tetap aja susah banget dibentukinya, soalnya ya adonannya kan ini lembek ya teman-teman. Padahal setelah aku pikir-pikir sekarang ya, adonannya itu kan lembek. Nah tinggal aku kasihin aja tepung kanji atau tepung tapioka. Tapi gara-gara aku yang bingung dan lemes banget, jadi nggak kepikiran gitu ya teman-teman. Dan setelah aku nemuin ada kulit ayam di adonan bakso aku kepikiran bahwa si blender aku itu mati, mungkin karena ada kulit ayam yang nyempil di pisau blendernya, yang mengakibatkan blender aku nggak bisa muter dan mesinnya itu mati. Ya Allah, kok ada sih kulit ayam yang ngikut di adonan baksonya aku, padahal aku udah fillet si ayamnya itu dengan baik, nggak ada kulit ayam sama sekali. Kok sekarang jadi ada kulit ayam ya? Apa akunya aja gitu ya yang kurang teliti. Kulit ayam itu kan susah banget buat halusnya ya, mau itu di chopper atau di blender, apalagi di blender sama blender aku yang jadul, pasti susah banget halusnya. Pantas saja si mesin blendernya aku itu mati ya, mungkin karena ada lilitan si kulit ayamnya ya. Aku berpikir gitu sih. Kalau menurut kalian blender aku mati karena apa nih? Komen dong di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke si baksonya. Nah, ini dia penampakan bakso yang udah aku rebus. Aku rebus setengah matang aja, nanti aku matengin di kuah baksonya ya teman-teman. Sebenarnya ini hasilnya bagus ya, kenyal-kenyal gitu ya, walaupun agak sedikit lembek. Jadi pas tadi adonannya itu lembek, tapi udah direbus hasilnya itu enggak yang terlalu lembek juga ya teman-teman, ada kenyal-kenyalnya gitu. Dan ini biji mericanya masih utuhan yang enggak keulek tadi ya teman-teman. Oke, kita tinggalin dulu si bakso yang bentukannya gagal, tapi ini rasanya enak ya teman-teman. Pas aku cobain rasanya enak banget, asli aku nggak bohong. Oke, lanjut ke kuah baksonya. Di sini aku pakai bawang putih 4 siung, 3 siung bawang merah, dan sedikit pala ya. Aku ulek semua bumbunya ini sampai halus. Ini bumbu kuah bakso ala aku ya teman-teman. Jadi dulu tuh ibu aku sempet jualan bakso di rumah gitu ya. Baksonya itu bakso kemasan, tapi kuahnya itu bikin sendiri gitu bumbu kuahnya. Nah, bumbu kuahnya itu kayak gini: bawang putih, bawang merah, dan sedikit pala. Ini bumbu ala ibu aku, dan aku ulangi resep ibu aku ini kalau aku bikin kuah bakso atau kuah sop. Nah, aku tuh suka pakai bumbunya kayak gini ala ibu aku. Pakai bawang putih, bawang merah, dan sedikit pala. Jadi aromanya itu beda banget, kayak bumbu kuah bakso abang-abang yang suka jualan di jalan. Bumbunya ini mirip banget, wanginya enak banget, udah kayak kuah bakso beneran loh.
Kok beneran sih, emang ini beneran ya bumbu kuah bakso yang wajib kalian coba di rumah. Soalnya ini bumbunya mirip banget sama bumbu bakso yang suka jualan di jalan. Pokoknya wanginya enak banget dan ngaldu banget ya teman-teman. Oke, si bumbu yang tadi udah aku halusin, aku tumis sampai si bumbunya ini mateng dan aku masukin ke kuah baksonya. Nah, buat minyaknya jangan kalian masukin semua, masukin sedikit aja ya. Oke, dilanjut aku tambahkan daun bawang secukupnya. Aku ikat dan ternyata pas aku masukin iketannya ini malah lepas, tapi nggak apa-apa. Yang penting si daun bawangnya jangan kalian skip, soalnya ini biar si kuah baksonya itu lebih wangi ya teman-teman. Oke, buat bumbunya aku kasih kaldu sapi bubuk, garam, dan merica bubuk. Nah, buat airnya aku pakai 2 liter 800 ml air. Aku nggak lupa cobain dulu si kuah baksonya biar lebih enak. Jadi aku tuh nggak lupa cobain dulu, mau itu masakan ataupun bikin cemilan kayak gini ataupun yang lainnya aku suka cobain dulu. Soalnya kan takut keasinan atau takut kurang gitu, mending kurang tapi daripada keasinan. Nah, berhubung si kuah baksonya ini udah enak, gurihnya udah ada, asinnya juga kerasa gitu kan. Kok kerasa? Terasa maksud aku ya, maklum orang Sunda. Jadi logat Sundanya itu suka terbawa-bawa gitu ya teman-teman. Ya wes, aku lanjut lagi buat bikin sambal baksonya. Di sini aku pakai 30 buah cabai rawit dan aku tambahin 1 siung bawang putih. Kemudian aku rebus si cabai sama bawang putihnya ini sampai matang dan sampai empuk. Nah, kalau misalkan udah mateng, lanjut aku ulek si cabenya, terus aku tambahin 1/4 teh garam, 1/4 teh gula pasir. Aku ulek si cabenya ini sampai halus. Nah, menurut aku si cabenya ini udah cukup halus, udah segini aja, soalnya aku tuh nggak sabar pengen cobain si bakso sama kuah baksonya itu gimana gitu rasanya. Jadi ya udah, aku mau pindahin dulu si cabai rawitnya ini yang udah aku ulek, aku pindahin ke mangkok kecil ini. Tuh, kayak gini ya teman-teman. Pokoknya aku tuh udah gak sabar banget pengen cobain gimana rasanya bakso perdana aku yang bentukannya gagal tapi rasanya ini insya Allah gak bakalan gagal. Nah, buat si sambalnya di sini aku tambahkan 1 centong kuah bakso biar lebih enak si sambalnya itu ya teman-teman. Oke, aku sisihkan dulu si sambalnya. Next aku mau coba si bakso yang baru aku buat tadi. Pokoknya ini bakso perdana. Bentukannya sih emang kayak gini ya teman-teman, tapi pas udah aku cobain ini enak kok, beneran, aku nggak bohong. Dan yang pastinya aku bakalan bikin lagi deh. Soalnya aku masih penasaran sama bentukan dan tekstur si baksonya. Yang menurut aku ini tuh sebenarnya nggak gagal-gagal amat ya teman-teman. Rasanya enak, cuman bentukannya aja yang gagal. Iya, soalnya nggak tergiling dengan baik gitu ya si baksonya itu. Jadi alhasil kayak gini bentukannya, tapi ini rasanya enak banget kok. Beneran, aku nggak bohong, pas aku udah cobain enak. Oke, aku ambil si baksonya ini 6 biji aja dulu ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan daun seledri dan goreng bawang. Nah, biar lebih seger aku tambahkan sama perasan jeruk limau. Dan jangan sampai ketinggalan si sambalnya biar mantul. Ini wanginya enak banget dan ya segini mah lumayan cantik ya bakso perdana aku. Dan akhirnya aku cobain juga bakso perdana aku. Oke, tapi sebelum aku makan si baksonya, aku nggak lupa baca doa dulu. Ada si bocil juga lagi makan bakso ya teman-teman. Dia mau nyapa katanya. Oke, aku coba suapan pertama buat kuah baksonya dulu ya teman-teman. Dan ini pas aku coba ini seger banget ya Allah. Si sambalnya juga mantep banget. Terus aku tambahin sama jeruk limau. Jadi ini tuh perpaduan yang sangat serasi. Asam, gurih, dan pedas. Masya Allah. Pedas, asam, gurih kebalik ya.
Tuh, dan ini bentukan si baksonya tuh, ini tuh enggak yang terlalu lembek ya teman-teman, walaupun tadi adonannya itu lembek banget. Saking lembeknya aku tuh jadi nggak bisa bikin si baksonya itu bulat gitu ya, soalnya susah buat dibentukinnya. Alhasil si baksonya itu bentukannya kayak gini, tapi ini walaupun bentukannya gagal tapi rasanya dijamin nggak pernah gagal. Dan kalian bisa lihat sendiri, walaupun tadi pas adonannya itu lembek ya teman-teman, tapi pas udah direbus, udah dimasak gitu ya, si baksonya itu teksturnya itu kalau udah matang nggak yang terlalu lembek, masih ada kenyal-kenyalnya juga, tapi nggak yang terlalu kenyal juga gitu kan. Padahal tadi tuh kalau aku tambahin sama tepung tapioka, mungkin si adonannya ini bakalan kenyal kayaknya. Aku tuh jadi belum apa-apa udah nyerah duluan, soalnya lihat blender aku yang ngebul dan mati gitu, gak nyala. Jadi aku tuh belum apa-apa udah lemes duluan, jadi buyar deh semua konsentrasi aku, terus ide-ide aku semuanya jadi buyar. Jadi aku tuh kayak menyerah sebelum berperang gitu loh. Soalnya pas di awal-awal video tuh kan aku tuh udah mulai bingung, aduh gimana ini blender aku kok mati, terus ini semua bahan-bahan belum tergiling semua, belum di blender semua. Aku tuh jadi putus asa di tengah jalan gitu loh. Tapi nggak apa-apa, aku jadikan kejadian ini sebagai pengalaman buat aku, pelajaran buat aku kalau misalkan suatu barang yang kapasitasnya itu kurang memadai, jangan sampai kita paksain, alhasil barang kita lah yang bakalan jadi rusak kan. Oke, itu dia cerita aku yang gagal bikin bakso, tapi kayaknya sedikit gagal soalnya bentukannya yang gagal, tapi rasanya enggak gagal, enak. Nah itu dia cerita aku yang gagal bikin bakso, dan videonya aku lanjut di malam hari sekitar setengah 8 malam. Kegiatan aku setrikain baju Teteh Naila buat nanti sekolah. Oke, videonya cukup aja sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.